Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita senantiasa haturkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya, umatnya yang ada di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan segala niat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga senantiasa memelihara kita ada di dalam keselamatan di sebuah kondisi yang penuh dengan fitnah ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meringankan langkah kita menuju takdir-takdir kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya sampai di akhir usia kita, yang membuat Allah ridho, lalu kemudian memasukkan kita ke dalam satu tempat yang begitu sangat indah kelak di akhirat, yaitu Jannatun Naim atau Jannah Firdaus, bahkan ya, tempat yang paling tinggi yang kita sangat menginginkan, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita kali ini kita akan mengingatkan diri kita tentang sebuah karakter dari kehidupan dunia, ya. Karakter kehidupan dunia dan juga karakternya kita, manusia. Manusia itu karakternya adalah salah satunya cepat lupa, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Sehingga perlu kita ini terus-menerus diingatkan. Perlu diingatkan. Salah satu hikmah kenapa sholat wajib itu sampai 5 kali, itu salah satu hikmah besarnya yaitu kita mengingatkan diri kita secara berulang-ulang, mengingatkan tujuan kita secara berulang-ulang, kemudian juga mengingatkan kita tentang nanti ada banyak hal, ya, di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal, ada satu pengakuan kita di dalam sholat kita tentang maha sucinya Allah, ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Itu diulang-ulang di dalam sholat kita. Karena memang karakternya kita ini, kalau kita tidak mengulang-ulang mengingatkan diri kita, bisa lupa. Dan kalau kita sudah lupa, ini bisa jadi celaka. Apalagi kita menghadapi sebuah medan ujian yang sudah sangat jelas medan ujiannya ini, karakternya itu satu hal yang bisa saja membuat kita gagal, ya, membuat banyak manusia gagal. Ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-14, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tempatnya kita diuji. Di mana kita diuji ini? Di sebuah tempat yang namanya dunia, yang karakternya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, digambarkanlah oleh Allah di dalam ayat ini, Ali Imran ayat ke-14 ini. Zuyyina linnas hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantaratim minaz zahab wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karakter ujian tentang dunia itu dijadikan indah. Jadi ini ujian yang pertama itu yang perlu untuk kita fahami, ujian keindahan. Karena biasanya kalau kita bicara tentang ujian, otak kita, akal kita ini, diri kita ini langsung mengingatnya adalah tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita bicara tentang ujian dunia ini adalah dijadikan indah, ya. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang juga ada hubungannya dengan keinginan. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan kepada kita tentang ujian yang sangat berat.
ada lawan jenis, maaf. Ya. Ada lawan jenis, kemudian ada anak-anak, ya, Masya Allah. Kemudian ada harta yang banyak dari jenis emas, ada perak, ada kuda pilihan, ada binatang-binatang ternak, dan juga ada sawah ladang. Ini adalah ujian-ujian yang terus harus kita hadapi, teman-teman. Ujian-ujian yang harus terus kita hadapi, yang bisa jadi manusia ini gagal menghadapi ini semua, ya. Bisa jadi manusia ini gagal dan bahkan terjebak ke dalam satu hal yang bahasanya itu melalaikan tentang tujuannya, ya. Lalai kita terhadap sebuah tujuan yang justru tujuan itulah yang akan menyelamatkan kita. Dari awal tadi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyampaikan kita ke satu tempat yang begitu sangat indah, yaitu jannah. Nah, itu bisa gagal gitu gara-gara kita, Insya Allah, ya. Bentar, saya orang auditori agak sedikit sampai mana tadi, punten. Kita bisa saja gagal untuk bisa mencapai satu tujuan. Afwan jiddan. Bisa dikondisikan. Mohon maaf, saya salah satu kelemahan saya auditori ini. Ada sebuah persoalan di sini. Mohon maaf, ini kelemahan saya. Ya, ya, kita ulangi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengingatkan kepada diri kita, dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Kita membacanya berulang-ulang, maksudnya bahwa ada satu ujian yang bisa jadi manusia ini gagal karena karakter ujiannya itu adalah indah dan bisa membuat kita lalai. Terlebih lagi kalau kita membaca, ya, ini ada satu surat yang surat ini awal-awal turun, ya. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal pembentukan manusia, pembentukan umat Islam maksudnya, yang di era pendidikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya kita membaca tentang sejarah turunnya Al-Quran, ya, kita akan menemukan di mana Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas tuh kita bisa baca tentang jejak-jejak kurikulum pendidikannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal pembentukan umat. Nah, di masa-masa awal pembentukan umat ini salah satu ayat yang turun, salah satu surat yang turun, yaitu surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Jadi setelah kita membaca, ya, kalau kita membaca dari awal ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, lalu kemudian ada surat Al-Qalam, ada surat Al-Muzammil, ada surat Al-Mudassir. Terus, ya, di situ ada jejak hal yang kalau misalnya kita melakukan mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut, akan terbangun manusia yang unggul, manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang cukup syaratnya untuk memimpin peradaban, gitu ya. Kalau misalnya kita mengikuti itu semuanya. Nah, tetapi kemudian juga lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini untuk mengingatkan, jangan lupa. Kalau seseorang sudah mulai berhasil, kalau seseorang sudah pantas untuk memimpin peradaban, di mana salah satunya, ya, karena kelayakannya itu, karena kepantasannya itu, nanti akan ada sesuatu yang didapatkan oleh orang-orang yang layak itu. Salah satunya apa? Dunia. Dunia salah satunya. Kita bisa melihat misalnya, kita bisa membaca di dalam catatan sejarah ketika Umar bin Khattab, ya, ketika Umar bin Khattab memimpin umat Islam, itu kekuasaan umat Islam ini melebar, meluas kemana-mana. Di antaranya masuk ke wilayah Persia dan masuk ke wilayah Romawi. Yang ketika takluknya wilayah Persia dan wilayah Romawi itu, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak sekali umat Islam ini mendapatkan harta dari rampasan perang itu. Datang, diangkut ke Madinah, Dan ketika diangkut ke Madinah itu, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab malah menangis. Umar bin Khattab menangis dan malah dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan harta. Begitu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak mendapatkan harta juga. Tapi kenapa saya mendapatkan banyak harta seperti ini? Saya khawatir dengan saya banyak mendapatkan harta itu, saya tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Itu satu sikap dari Umar bin Khattab ketika mendapatkan ujian yang namanya ujian dunia itu.
Kenapa? Karena beliau adalah salah satu yang dibangun dengan sebuah kurikulum yang jelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala membentengi para sahabat dengan surat ini, dengan surat At-Takatsur ini. Ini di awal-awal, setelah ada surat Al-Adiyat, ya, lalu kemudian ada beberapa surat, lalu muncullah surat At-Takatsur ini, mengingatkan bahwa jangan terlena. Jangan terlena dengan kejayaan, jangan terlena dengan banyak hal yang pendapatan dunia atau sesuatu yang bisa kita dapatkan di dunia. Lalu kemudian kita menjadi bermegah-megahan atas hal yang kita dapatkan di dunia tersebut. Diingatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah sangat mengingatkan teman-teman bahwa umat Islam ini, yang dikhawatirkan dari umat Islam ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kesusahan, bukan kesulitan hidup, bukan. Tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terbentangnya perbendaharaan dunia, terbukanya perbendaharaan dunia. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa banyaknya orang yang gagal gara-gara dengan kejayaan itu, ya, dengan kejayaan tersebut, dengan indahnya jebakan dunia itu, masya Allah. Ini banyak sekali orang yang gagal. Saya sedang menghatamkan, membolak-balik tulisannya salah satu guru kami, ya, Kiai Dr. Ahsin Sakho. Beliau kemudian juga menuliskan di dalam risalah pendeknya tapi sangat padat. Beliau mengingatkan tentang bahwa kalau bicara tentang ujian di dunia itu ada dua, dan dua-duanya ujian. Yang pertama adalah ujian kesulitan, yang kedua adalah ujian kelapangan. Dan kalau bicara tentang ujian kesulitan, banyak orang yang berhasil menghadapinya. Tapi banyak orang yang tidak berhasil, yaitu tatkala dia menghadapi ujian yang namanya ujian kesenangan dunia. Ujian kesenangan dunia dengan karakternya yang tadi itu ada di Ali Imran itu, ya. Ada sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, dengan syahwat kita. Kita pengennya dapat dunia. Dan itu padahal dunia itu sendiri adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang satu kata kunci agar kita bisa selamat dari ujian dunia ini, terutama ujian yang melalaikan itu, yang banyak orang-orang yang celaka itu. Yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, afdalul mu'min, orang mukmin. Kita bicara tentang seorang mukmin, ya, bukan hanya sekedar muslim, tapi orang-orang yang kokoh dengan keimanannya, orang-orang yang meyakini bahwa imannya itu bisa menyelamatkannya. Insyaallah. Orang-orang mukmin yang paling utama, afdalul mukmin, disampaikan orang mukmin yang paling utama itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahsanuhum khuluqan. Yang pertama disampaikan seperti itu. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya terlebih dahulu. Itu yang disampaikan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara tentang paling baik, ahsan, ya, ahsan. Ahsan. Ini paling baik ini diukur dengan akhlaknya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pesannya itu, yang ini ada hubungannya dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia. Kalau tadi kebaikan itu akan menyampaikan kita pada kemuliaan, kecerdasan itu kan harusnya menyampaikan kita pada keselamatan, nah, teman-teman. Ya. Karena para ulama kan yang akan selamat ini. Ulama ini ahli ilmu. Ahli ilmu ini cerdas, tapi bukan hanya sekedar ahli ilmu. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran memberikan sebuah ukuran siapa itu yang layak disebut ahli ilmu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu ukurannya adalah min khasyatillah. Itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ukuran paling tingginya dari orang-orang yang berilmu. Nah, tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis ini tentang ukuran kecerdasan. Disampaikanlah oleh Rasulullah, wa akyasuhum, akyas, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu yaitu aksaruhum lil mauti dzikron. Orang yang paling cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kecerdasannya itu dia akan selamat dari ujian itu, dari ujian dunia tadi itu. Siapa orang yang cerdas ini yang akan selamat tadi itu? Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Wa ahsanuhum,
lahus ti'dadan. Dan bukan hanya ngingat kematian. Karena kalau ngingat kematian itu baru awal, itu terbangunnya sebuah kesadaran. Terbangunnya sebuah kesadaran yang disampaikan, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dengan kesadarannya itu, dengan ilmunya itu, dengan pemahamannya itu, lalu dia bersiap-siap. Dan persiapan yang paling baik, melakukan persiapan yang paling baik, itulah disebut dengan orang-orang yang cerdas. Ada sebuah kesadaran bahwa ada kematian, ada sebuah kesadaran bahwa dunia akan berakhir, dan dia siap-siap dengan itu semuanya, bukan hanya sekedar jadi ilmu pengetahuan gitu. Karena kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, orang Bani Israel ini adalah satu cerminan, orang-orang Bani Israel adalah cerminan orang-orang yang ilmunya banyak, Masya Allah. Ilmunya banyak. Janjinya dari Allah atau klaimnya dari Allah kan sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam awal surat Al-Baqarah itu, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi ada keutamaan yang begitu sangat luar biasa. Salah satunya apa? Ilmu gitu. Salah satunya apa? Ilmu, pengetahuan yang begitu sangat banyak ya. Bagaimana tidak banyak pengetahuannya, karena para nabi banyak dari kalangan Bani Israel begitu. Satu kota bisa ada 4 orang para penyeru ya, Masya Allah, yang mendidik mereka ya. Mereka secara ilmunya bagus, secara pengetahuannya bagus, tapi kalau bicara tentang amalnya, amal mereka jelek gitu. Nah ini pun sebuah cerminan buat kita. Jangan sampai kita terjebak juga seperti orang-orang yang seperti itu. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran lagi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti seekor keledai yang membawa kitab ya. Keledai membawa kitab di punggungnya itu, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya sama sekali. Nah begitu pula tatkala kita mengingat kematian, tatkala kita mengingatkan diri kita tentang kematian, tatkala kita mempelajari tentang apapun, banyak hal yang ada hubungannya dengan kematian dan kehidupan akhirat, yang harus kita lakukan adalah persiapkan bekal. Karena ini adalah ilmu pasti gitu ya. Ilmu pasti itu bukan hanya matematika, kematian itu pasti gitu. Sebuah kepastian bahwa kita tahu kematian itu pasti akan datang. Pertanyaannya itu, sudah siap apa? Sudah kita mempersiapkan apa? Masya Allah. Apalagi kita mendengar sekarang ini ya, banyak kabar-kabar tentang kematian. Masya Allah. Putranya gubernur hilang gitu. Kemarin-kemarin saya baru saja kehilangan seorang sahabat kami, guru kami. 17 kemarin seharusnya saya pergi ke Tanah Suci, tapi karena ada satu dan lain hal tidak bisa berangkat. Ustaz Dadang yang menggantikan, beliau wafat ya, Masya Allah, setelah membimbing jamaah di perjalanan ke Indonesia, wafat di pesawat ketika beliau sedang menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Masya Allah, kematian yang begitu sangat indah. Kita sering mendengarkan kabar-kabar itu gitu ya. Putranya gubernur insya Allah syahid. Kalau kita bicara tentang wasilahnya, wafatnya tenggelam, syahid. Kita seringkali mendengarkan kabar-kabar tentang hal itu. Atau misalnya kita lihat di video-video, ada salah satu guru kami juga di Jogja. Beliau waktu pas Ramadan, Masya Allah, beliau mengimami sholat isya, lalu kemudian beliau mundur karena kelelahan, ya digantikan menjadi imamnya oleh yang lainnya, dan di sholat tarawih beliau wafat gitu, Masya Allah. Itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu kita dengarkan. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan nasib kita? Bagaimana kita setelah kita tahu bahwa kematian itu ternyata ada kematian-kematian yang indah seperti itu? Apa persiapannya kita? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, Masya Allah. Nah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kecerdasan manusia. Gunakan akal kita, gunakan segala potensi kita untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian, yang mempersiapkan kematian itu harus dimulai dengan terus-menerus kita mengingatkan diri kita. Karena penggerak kita ini adalah ilmu. Penggerak kesadaran kita ini adalah ilmu. Perlu untuk terus-menerus kita ingatkan diri kita. Dan karena memang dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW, aktsiru dzikra hadhil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Masya Allah. Tadi kenikmatan. Ini hadis ini akhirnya bisa kita fahami kalau kita tadi runtut dari awal itu, bahwa ada dunia. Dunia itu ujiannya adalah ujian kenikmatan. Ujian yang betapa banyak orang yang merasa tidak diuji dengan dunia itu. Dan maka kemudian kata Rasulullah SAW, perbanyak mengingat itu, perbanyak mengingat pemutus kematian itu. Yang ini dijelaskan ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ya. Imam Nawawi menjelaskan tentang pemutus kenikmatan ini, kematian itu, karena salah satu karakter kematian itu adalah memutus kenikmatan dunia semuanya gitu.
Memutus kenikmatan dunia semuanya, diingatkan oleh beliau, memutus kenikmatan semuanya. Memutus kenikmatan semuanya. Hal yang sering membuat kita lalai, ada waktu luang, ada kenikmatan harta, ada berkumpulnya kita dengan keluarga. Banyak-banyak kita ingat, siapkan diri kita. Kita berkumpul dengan keluarga, siapkan kita satu saat kita akan berpisah dengan mereka. Kita sedang memegang sesuatu yang namanya itu adalah harta kita, siapkan satu saat kita akan berpisah juga dengan harta kita. Siapkan semuanya. Dan sehingga kita tidak terjebak, tidak lalai. Saya mengambil sebuah pelajaran besar dari seorang sahabat kami. Ya, beliau punya perusahaan besar sekali, asetnya banyak sekali teman-teman. Tapi ketika berkunjung ke rumah, berkunjung ke rumahnya itu tidak sepadan dengan perputaran bisnisnya. Di rumahnya sederhana sekali, hanya ada karpet, begitu ya. Kemudian ada buku yang tersusun rapi, itu masya Allah. Kemudian saya tanya, antum kok kayak gini kehidupannya? Insya Allah. Ya padahal kalau misalnya mau ya banyak sekali yang bisa dilakukan, gitu. Banyak sekali yang bisa dibeli dan sebagainya. Kata beliau, ya saya khawatir karena karakternya manusia ini kalau kita terlalu nyaman menghadapi kehidupan ini bisa-bisa kita lupa bahwa kehidupan kita ini akan berakhir. Bisa-bisa kita lupa bahwa kehidupan kita ini ujung-ujungnya ada kematian. Dan kematian itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian adalah sebuah awal dari perjalanan akhirat yang kita betul-betul harus siap-siap. Karena pertaruhan yang begitu sangat luar biasa. Masya Allah. Baik teman-teman, ini baru sampai di sebuah landasannya ya. Bahwa ada ujian dunia. Dan ujian dunia itu bisa membuat lalai, dan satu obatnya yang bisa membuat kita tidak lalai menjalani kehidupan dunia kita, yaitu banyak-banyaklah kita mengingat kematian. Bagaimana manfaatnya, bagaimana caranya, nanti kita akan lanjutkan selepas kita sholat isya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ibu bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali. Tadi di sebelum Isya kita mengingatkan bahwa kita ini sedang diuji, ya, senantiasa diuji di satu kehidupan yang namanya kehidupan dunia, yang bisa jadi celaka kita di dalam sebuah ujian dunia ini. Dan untuk itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ada satu cara untuk bisa selamat dari ujian dunia ini, yaitu dengan banyak-banyak kita mengingat kematian. Kita disampaikan oleh Rasulullah, aksiru dzikra hadhihi ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah kita mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian itu yang membuat kita tidak lalai insyaallah. Baik. Sekarang kita coba untuk menguatkan kembali teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa sih sebenarnya manfaatnya ya. Terus-menerus kita mengingat kematian ini ya. Apa manfaatnya? Apa pengaruhnya kepada kita? Yang pertama, ini kita mengambil dari sumbernya ya, langsung yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dijelaskan oleh Said Hawa, yang dimana beliau kemudian memperkenalkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bahkan mengingatkan bahwa zikrul maut atau mengingat kematian ini adalah satu perangkat yang sangat penting untuk sebuah proses keselamatan kita, proses juga untuk membersihkan jiwa kita, ya, proses untuk tazkiyatun nufus. Nah, yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kalau seseorang tersebut banyak-banyak mengingat yang namanya kematian, maka ini kunci untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Masya Allah. Kunci untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sementara kita tahu bahwa kalau bicara tentang hal yang mencelakakan, ya, hal yang bisa kita kategorikan di dalam ancaman kepada keselamatan kita itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internalnya ini apa? Hawa nafsunya kita, gitu. Hawa nafsunya kita, keinginannya kita ini.
Nah ini hanya bisa dikendalikan, kata Imam Al-Ghazali, kalau orang-orang itu, kalau kita semuanya banyak-banyak mengingat kematian. Banyak-banyak kita mengingat kematian. Bisa kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah gitu. Karena ini sangat penting nih. Kita belum lama ya keluar dari bulan Syawal, sekarang kita masuk ke bulan Dzulqa'dah. Di bulan Ramadan kita mungkin juga sempat bertanya pada diri kita gitu. Pada diri kita, karena kita menemukan misal ketika di bulan Ramadan, pada saat kita membaca satu dalil bahwa setan dibelenggu, tapi toh kita masih melakukan dosa. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Ketika setan dibelenggu, toh kita masih melakukan dosa. Banyak manusia yang melakukan dosa, termasuk kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya memang lemahnya kita untuk mengendalikan apa? Mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi faktornya bukan faktor godaan dari luar, tapi faktor lemahnya di dalamnya kita, yaitu hawa nafsunya kita. Nah, untuk itu maka mengendalikan hawa nafsu ini caranya adalah mengingat kematian. Jika kita melakukan muhasabah itu di bulan Ramadan, di bulan Syawal, kok gini-gini terus kehidupan kita. Kita keluar dari madrasah Ramadan kok masih belum berubah begitu. Nampaknya dosis mengingat kematiannya harus kita perbanyak, ditingkatkan. Karena inilah salah satu bahkan dosis utama untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan juga bukan hanya mengendalikan hawa nafsunya, ini pun akan mampu menjadi sebuah alat untuk kita bisa melawan godaan setan. Mari kita coba cermati hadisnya, ada penjelasannya juga dari Imam An-Nawawi. Kata Rasulullah SAW, nah ini pernah diuraikan sangat panjang lebar hadis ini oleh Buya Hamka ya, karena memang di zaman dulu hadis ini pernah ditafsirkan, disalahgunakan tafsirannya, dan bahkan digunakan oleh Belanda waktu itu yang sedang menjajah negeri kita ya, karena mereka kan menjajah negeri kita ini mempergunakan kekuatan ilmu juga teman-teman ya, mempergunakan kekuatan ilmu, diantaranya adalah ada satu peneliti gitu yang namanya Snukhogronya itu ya. Snukhogronya itu yang mengacak-acak dan melemahkan perlawanan umat Islam di Indonesia, salah satunya melalui ajaran Islam ini sendiri. Dan ini yang diluruskan oleh Buya Hamka nanti di hadis ini. Kalau kita langsung merujuk nanti kepada penjelasan dari Imam Nawawinya, sudah insya Allah mudah-mudahan kita faham. Kalau zaman dulu kan agak sedikit sulit untuk mencari referensinya. Nah, kata Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah ahlus sufah, teman-teman. Ya, beliau adalah orang yang banyak sekali hidupnya itu dihabiskan di masjid. Salah satu sahabat Nabi yang bahkan sering sekali kelaparan ya, Masya Allah. Tapi beliau memiliki kontribusi yang begitu sangat luar biasa kepada Islam ini. Nah, Abu Hurairah ini menceritakanlah bahwa berkatalah Rasulullah SAW, yang sabdanya beliau adalah ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia itu sijnu, penjara, sijin, penjara. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, wal jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Surga bagi orang-orang yang kafir. Ini teks hadisnya kafir ya, nggak usah diperhalus. Karena teks hadisnya memang seperti itu. Jadi kalau kita tidak boleh mengucapkan kafir, berapa banyak hadis yang tidak boleh kita baca gitu ya. Berapa banyak akhirnya ayat yang tidak boleh kita baca, karena banyak sekali ayat dan hadis yang langsung menyebutkan kalimat ini, ada kafir kalimatnya itu. Nah, ini dikatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dulu pernah disalahgunakan hadis ini. Sehingga kemudian para penjajah Belanda ini mengatakan kepada umat Islam yang ada di Indonesia ini, sudahlah gitu ya, ini kan dunia, maka dunia Anda nggak usah punya apa-apa, nggak usah berpendidikan terlalu tinggi, nggak usah punya harta kekayaan gitu kan, nah, ini adalah penjara di dunia ini. Ini yang diluruskan oleh Buya Hamka. Diluruskanlah bahwa pemahamannya bukan seperti itu, karena pemahamannya adalah seperti ini. Pemahamannya kita merujuk kepada penjelasan dari Imam An-Nawawi, karena ini kan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi membuat sebuah kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penjara itu, yang dimaksud dengan dunia itu adalah penjara, karena orang mukmin terpenjara di dunia mesti menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang.
Jadi kan syahwat itu bukan sesuatu yang harus kita bunuh, tapi sesuatu yang harus kita didik, sesuatu yang harus kita kendalikan. Allah mengharamkan zina, menghalalkan pernikahan. Allah mengharamkan riba, ada yang halal perdagangan gitu, ada tijarah. Itu di bidang itulah kita harus menahan diri gitu. Kita nggak boleh tuh ngambil sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menahan pandangan itu nikmat, kenikmatan. Melepaskan pandangan kita itu kenikmatan. Tapi ini kita coba menahan karena kita tahu bahwa ini penjaranya kita. Gitu. Kita dibelenggu oleh yang namanya tuh dalam tanda petik ya, belenggu ini tentu untuk kebaikan kita. Karena berbeda sekali belenggunya manusia dengan belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belenggunya manusia nyiksa ya, menyiksa kita. Menyiksa manusia dibelenggu, diikat oleh rantai ya pasti untuk menyiksa gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membelenggu manusia dengan yang namanya itu aturan, ada halal, ada haram ya, itu untuk keselamatan kita, untuk kemuliaan kita karena Allah ingin memuliakan kita dengan aturan tersebut. Tapi memang hawa nafsu kita yang tidak bersesuaian dengan keinginan Allah ini. Hawa nafsu kita yang menjadi ujian. Nah, ketika kita sadar bahwa hawa nafsu kita adalah ujian, hawa nafsunya kita harus kita didik sesuai dengan keinginan Allah, disinilah yang dimaknakan dengan penjara itu. Terbatas memang kegiatan kita, gerak kita terbatas dibandingkan dengan geraknya orang kafir yang sudah tidak kenal lagi yang namanya halal dan haram karena memang mereka tidak menerima itu gitu. Karena mereka punya aturannya sendiri. Sehingga seolah-olah kalau kita membandingkan ya, kehidupan kita sebagai orang beriman ini kok ribet gitu. Kok terlalu banyak aturannya jika dibandingkan dengan mereka yang tidak punya aturan. Tapi akal pun nanti kita akan membuktikan. Jangan kita bicara tentang dalil, membuktikan dalil nanti kemudian hari. Akal pun kita akan menemukan ternyata kebebasan itu ya memang tidak ada kebebasan yang mutlak. Dan kebebasan yang terlalu kebablasan juga menimbulkan banyak persoalan gitu. Menimbulkan banyak persoalan ya. Sehingga nanti insya Allah penjara dunia ini dalam tanda petik ini justru akan menyelamatkan kita. Ini justru akan menyelamatkan kita ya. Ini Imam Nawawi dan ini dijelaskan oleh beliau tentang orang kafir. Orang kafir ini ya Masya Allah ya, di dunia Masya Allah. Ini penjelasannya Imam Nawawi itu menarik nih teman-teman ya. Kalau menjelaskan tentang orang yang beriman tadi, kita menahan diri ini di dunia, tapi nanti di akhirat dapat banyak. Nah, orang kafir ini sudah melepaskan dirinya dengan yang namanya aturan-aturan itu, dapatnya juga sedikit sebenarnya. Memperolehnya sedikit juga, tidak banyak juga gitu. Memperolehnya sedikit juga. Ataupun banyak pun ya, tapi ketika ia meninggal dunia kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, ia akan mendapatkan azab, siksa yang kekal abadi. Kenapa? Karena mengambil kenikmatan dunia ini tanpa aturan itu. Masya Allah. Nah ini ya, ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi yang menjelaskan satu hadis ini bahwa dengan cara mengingat kematian inilah kita akan mampu tadi untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Tadi kalau kita ingat dunia ini adalah penjara, akan berat untuk kita menjalaninya. Kalau kita tidak ingat bahwa satu saat kita akan meninggal dan satu saat kita akan menikmati kehidupan akhirat. Ya, satu saat kita akan menikmati kehidupan akhirat. Inilah yang akan membuat kita mampu untuk menjaga itu. Jaga pandangan sekarang, jaga lisan sekarang, jaga kita dari harta-harta haram sekarang gitu. Kenapa? Karena kalau sudah mati nanti ada kematian itu berat sekali nanti. Kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada medan hisab yang begitu sangat berat. Kenikmatannya sebentar, kegelisahannya banyak dan kecelakaannya begitu sangat panjang kalau kita menyerah kepada hawa nafsu kita. Dan obatnya adalah mengingat kematian. Baik, ini yang pertama. Manfaatnya kita banyak-banyak mengingat kematian. Ya, jadi kalau prakteknya nih, kalau kita ingin maksiat, ya, ini saya mundur dulu deh biar lebih mudah. Ya, untuk mengingatkan kita. Nih teman-teman, kalau kita ingin maksiat ya, kalau kita antum ingin maksiat, di masjid-masjid kita itu kan ada keranda mayat ya, ada keranda jenazah. Coba antum datang dulu ke dekat keranda jenazah itu, terus berdiri di depan keranda jenazah itu, lalu kemudian kita katakan pada diri kita, berani nggak kita melakukan dosa di depan keranda jenazah ini? Berani nggak kita maksiat di depan keranda jenazah ini gitu? Masya Allah. Ya, rasanya kita melihat keranda jenazah saja kita berhenti gitu.
Kita berhenti. Kenapa? Karena kita takut juga mengingat bahwa memang ini satu saat kita jadi penduduknya di situ gitu. Satu saat kita jadi penduduknya di situ. Masya Allah. Kesadaran tentang kematian inilah yang akan membuat kita berhenti dari pelanggaran-pelanggaran. Mampu kita akhirnya mengendalikan hawa nafsu. Sabarlah sekarang kita. Ya, satu saat nanti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita tersebut. Nah, yang kedua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kalau kita sering-sering mengingat kematian, ini yang sangat menarik. Mengingat kematian itu adalah jalan kebahagiaan justru. Mengingat kematian adalah jalan kebahagiaan sekaligus jalan kepuasan manusia. Masya Allah. Sekarang ini teman-teman kita, anak-anak muda ini banyak sekali ya, berbicara tentang healing. Ini merasa insecure, butuh healing. Merasa ngelihat ngebandingin dengan orang lain atau dibandingkan dengan orang lain kan, sampai ada di antara antum yang nggak mau mudik kan kemarin. Khawatir pas mudik ditanya dibanding-bandingin sama saudara yang lain. Masya Allah. Kita merasa jadi tidak bahagia. Dan ternyata kalau kita bertanya bagaimana caranya agar kita bisa bahagia menjalani kehidupan kita, ingat-ingat mati. Kok bisa mengingat-ingat mati bisa bahagia? Nah, ini kita mengambil satu penjelasannya dari Ka'ab bin Malik. Beliau berkata bahwa siapa yang mengetahui kematian, pasti segala penderitaan dan kesusahannya dunia menjadi ringan baginya. Masya Allah. Kenapa? Misalnya gini, ya, dalam kehidupan kita di dunia tadi kita sabar untuk menahan maksiat. Berat menahan maksiat itu berat sekali. Karena hawa nafsu kita menginginkan itu berat. Kita jaga pandangan itu berat. Kita jaga lisan itu berat. Kita bisnis, kita melakukan aktivitas kita ya tanpa mengambil hal yang syubhat itu berat sekali. Tidak ada urusan dengan yang syubhat. Ya kalau yang haram insya Allah bisa kita tinggalkan. Tapi untuk yang syubhat berat kita, Masya Allah. Dan ketika kita bertahan di sana tuh akan jauh lebih puas, akan jauh lebih mudah kalau kita mengingat kematian gitu. Karena kan tadi kalau misalnya bisnis nih ya, urusan dunia nih, urusannya kan untung rugi. Untung rugi. Kita seolah-olah rugi meninggalkan sesuatu yang syubhat. Tapi kalau kita ingat lagi tentang kematian dan ingat lagi tentang negeri akhirat, yang syubhat yang kita tinggalkan itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi. Inilah yang membuat kita puas gitu. Memang seperti kurang di dunia, tapi di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang terbaik. Kita berbuat kebaikan di muka bumi ini kepada orang lain gitu ya, yang mungkin feedbacknya, balasannya itu buruk kepada kita. Bisa jadi hal itu terjadi. Dan kalau kita tidak ingat mati, barangkali kita ingin membalas gitu. Barangkali kita ingin membalasnya gitu. Saya juga bisa lakukan, bahkan mungkin yang lebih menyakitkan lagi bisa gitu. Masya Allah. Ya, kita digunjing oleh orang lain misalnya, wah saya juga bisa menggunjing orang itu gitu. Misalnya hawa nafsunya kita berkata seperti itu. Tapi kita mengambil jalan kesabaran, nahan gitu, diam gitu, sakit gitu, Masya Allah. Tapi kalau kita ingat mati, sudahlah. Nanti satu saat dia akan berurusan dengan Allah, kita akan berurusan dengan Allah. Nanti tidak akan ada kezaliman lagi di sebuah negeri yang namanya negeri akhirat. Semuanya akan mendapatkan balasan. Kita tidak membalas bukan karena kita lemah, tapi kita percaya kepada keadilannya Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggelar satu hisab yang begitu sangat adil. Puas kita akhirnya, damai kita, udah. Kita memilih jalan kemuliaan, ya. Kita akan memilih tersenyum, kita akan memilih diam, kita akan memilih melakukan banyak hal, ya. Masya Allah. Nah, ini yang merupakan jalan kebahagiaan kita, ya. Kemarin saya baca satu buku nih teman-teman, Masya Allah. Menarik, ditunjukin sama anak saya, Bi, ini ada buku katanya lagi bestseller. Wah, ternyata saya beli akhirnya. Ternyata bukunya ditulis oleh pemabuk. Masya Allah. Bukunya ditulis oleh pemabuk, tapi jadi bestseller di Amerika, bestseller juga di Eropa gitu ya. Diterjemahkan di Indonesia ini jadi judulnya tuh Jalan untuk Menjadi Manusia Masa Bodoh gitu. Menarik saya baca di sana, yaitu bagaimana caranya kita mengabaikan sesuatu yang tidak penting gitu. Sesuatu yang tidak penting, yang tidak boleh merampas kebahagiaan kita, ya. Tapi beliau hanya mengaitkannya pada kesehatan jiwanya saja, kesehatan mentalnya saja, dan itu pun sudah menjadi sangat bahagia.
Artinya percaya bahwa nanti akan ada balasannya, kebaikannya untuk kita gitu. Itu urusannya baru dicantolkan kepada dunia, teman-teman. Apalagi kita, kalau kita mencantolkannya urusan kita ini kepada akhirat, kita cantolkan urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan sangat menunjukkan keadilannya selepas kematian kita, tenang kita menjalani kehidupan kita. Nggak usah terlalu banyak sekali yang kita pikirkan, ya. Masya Allah, satu saat mereka mati, kita mati, dan satu saat hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, puas kita, ya. Masya Allah, ini jalan kebahagiaan dan jalan kepuasan manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini sangat penting sekali. Imam Al-Ghazali menuliskan di dalam Ihya Ulumuddin yang dijelaskan oleh Said Hawa, bahwa mengingat kematian ini jalan kelembutan hati. Masya Allah, jalan kelembutan hati. Padahal kita tahu bahwa hati itu sumber kebaikan manusia, ya, sumber kebaikan manusia. Kata Rasulullah, kalau hatinya baik, semuanya baik. Hatinya baik, semuanya baik. Dan salah satu ukuran baiknya hati itu lembut hatinya itu, lembut hatinya. Ini pernah ada sebuah kisah, ada sebuah kejadian dikisahkan oleh Sofiyah. Siapa Sofiyah ini? Salah satu istrinya Rasul, ya. Sofiyah bercerita tentang istri Rasul yang lainnya, yaitu Aisyah. Ya, Masya Allah. Jadi akrab berarti, ya. Nah, Sofiyah ini berkata, ada seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha mengadukan kesatnya hati. Masya Allah, ini berarti perhatian para sahabiah, perhatian generasi utama yang pernah hadir di muka bumi ini. Mereka tuh memperhatikan bukan hanya urusan-urusan fisik gitu, bukan hanya urusan-urusan fisik. Ini para ummahat di zaman dulu itu ngobrolnya tentang hati. Masya Allah, bukan seperti ibu-ibu arisan. Ini ummahat di zaman dulu ngomong ini hati gitu. Sehingga kemudian seorang ibu ini berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya kaum beriman, aku nih kesat sekali hatiku gitu. Hatiku tuh terasa menjadi sempit, ya, terasa banyak sekali persoalan-persoalan. Itu yang diadukan kepada Aisyah, Masya Allah. Nah, generasi yang terdidik dengan baik, ya. Masya Allah. Saya jadi ingat ada satu video potongan yang menggambarkan tentang Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, ya, Masya Allah. Beliau pernah datang ke satu majelis, pengisinya masih sangat muda. Karena beliau seorang ulama yang begitu sangat luar biasa. Beliau datang duduk di pojokan masjid. Ketika diketahui ada beliau, pada dipanggil berdiri gitu, Masya Allah. Tapi beliau kemudian mengatakan, duduk lagi semuanya. Aku membutuhkan satu majelis yang dengan majelis itu aku bisa melembutkan kembali hatiku, Masya Allah. Kenapa? Karena aku hari ini merasakan kesatnya hati, Masya Allah. Ramadan Al-Buti, Syekh Dr. Ramadan Al-Buti pergi ke majelis untuk melembutkan hati, Masya Allah. Karena mereka, ya, beliau sangat faham bahwa kelembutan hati ini menjadi pusat keselamatan kita. Nah, begitu pula sang ummahat ini bertanya kepada Aisyah, mengadukan kepada Aisyah, ya Aisyah, kesat hatiku ini. Lalu diberikan solusi oleh Aisyah. Apa solusinya? Kata Aisyah, perbanyak mengingat kematian, niscaya hatimu akan lembut. Perbanyak mengingat kematian, niscaya hatimu akan lembut. Dan itu dilakukan. Lalu datang lagi. Nah, ini kalau dalam proses pendidikan berarti sudah terjadi, ya, ada inputnya, ya, ada prosesnya, outcome-nya sudah terukur, ya. Ketika dia sudah menjalankan apa yang diminta oleh Aisyah itu, datang lagi kepada Aisyah dan berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, aku sekarang sudah mulai merasakan kembali lembutnya hati. Dan bahkan beliau berterima kasih kepada Aisyah. Berarti ini terbukti, gitu, ya. Resep yang terbukti untuk melembutkan hati. Banyak-banyak kita mengingat kematian. Saya ingat nasihat dari guru-guru kami, kalau misalnya sedang kesat hati, saya datang kepada guru-guru kami, ya. Kemudian pernah satu saat saya berkata, Ustaz, Masya Allah, ini kok saya mulai ngerasa nggak nyaman hati saya. Gimana ini? Ada nasihat apa?
Beliau kemudian berkata, kita pergi untuk meminta nasihat kepada, bahasanya beliau, nasihat kebisuan, nasihat yang bisu, tapi ini akan melembutkan hati. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ya, beliau mengajak saya untuk pergi ke makam, ke kuburan. Dia berkata, ini nasihat yang bisu tadi itu. Antum bayangkan satu saat antum masuk di situ. Antum bayangkan satu saat antum akan berbaring di sana, jasad antum dimakan oleh belatung, dimakan oleh cacing gitu. Akan tiba satu masa juga di mana ada hisab di sana, ada nikmat kubur, ada siksa kubur di sana. Kita ditanya oleh malaikat. Antum kalau sedang kesat, kalau sedang capek, kita sedang agak ingin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba tatap lagi kuburan itu. Selamat nggak kita di situ? Padahal itu baru fase pertama dari kehidupan akhirat. Selamat nggak kita di sana? Masya Allah. Ini teman-teman, betul sekali. Ini satu obat untuk melembutkan hati kita. Ya. Kesombongan kita, lalainya kita ingat, siap nggak kita masuk di situ, siap nggak kita? Ya. Insya Allah. Kalau ke kuburan agak sedikit sulit ya, tapi kalau saya qadarullah ya, dari masa kecil sampai sekarang rasanya rumah dekat kuburan terus. Antum yang pernah ke rumah saya itu kuburan tuh, sepanjang jalan tuh kuburan semua, masya Allah, masya Allah, makam semua. Ya, tapi karena terlalu sering lihat makam, kadang-kadang jadi nggak ngaruh juga. Masya Allah, banyak harus istighfar. Jangan terlalu sering juga. Biasanya hilang rasanya itu, masya Allah. Nah ini yang ketiga, ya, bahwa mengingat kematian ini bisa mendapatkan kelembutan hati. Kalau misalnya tadi ke makam, kalau misalnya antum tidak memungkinkan, ya, saya ingat salah satu sahabat kami, guru kami juga, Ustaz Nanang Barok. Beliau itu pakai jas warna putih kemana-mana, tapi jasnya itu dibuatnya dari kain kafan. Jadi itu bisa juga untuk melembutkan hati. Pakai kain kafan, ya, jasnya. Atau misalnya antum kalau melihat ya di foto-foto para pengelola Khilafah Utsmaniyah di zaman dulu, Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad I, Sultan Ghazi dan seterusnya, itu mereka memakai turbannya itu besar sekali, dan itu ternyata kain kafan. Itu kain kafan, mengingatkan kepada mereka, sehingga mereka memiliki kelembutan hati karena diingatkan terus dengan kain kafan yang dipasang di atas kepalanya itu. Baik, itu untuk mendapatkan kelembutan hati. Jadi mengingat kematian akan melembutkan hati. Ini ada satu lagi yang dilakukan oleh seorang generasi terbaik, seorang sahabat ini. Namanya Ar-Rabi'i bin Khaisam. Dia itu menggali kuburan di rumahnya sendiri, masya Allah, dan tidur di dalamnya setiap malam. Tidur di dalamnya setiap malam. Jadi di kamarnya itu ada galian tanah, ya, makam. Beliau tidur di situ. Dan ketika ditanya oleh sahabat yang lainnya, kenapa engkau melakukan itu? Ini jawabannya beliau. Seandainya mengingat kematian itu berpisah dari hatiku sesaat saja, artinya lupa saja untuk mengingat kematian, itu diakui oleh beliau, hatiku ini rusak langsung. Hatiku ini rusak. Ada iri, ada ria, ada sombong, ada sum'ah, ada berbagai penyakit hati. Gara-gara apa? Sesaat saja melupakan tentang kematian. Masya Allah. Nah, ini para sahabat terdahulu, ya. Ketika bicara tentang hati, mereka tidak lepas dari bicara tentang kematian, agar kematian itu bisa melembutkan hati. Masya Allah. Yang berikutnya, ini yang keempat berarti. Tadi yang ketiga, ini yang keempat. Yang keempat, kalau kita sering-sering mengingat kematian, ini yang akan membuat, Masya Allah, kita bersegera beramal dan bersegera bertaubat. Bersegera beramal dan bersegera untuk bertobat. Ini yang penting. Ya. Kenapa? Karena Masya Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang lainnya, ya, beliau di kitab Ayyuhal Walad, di halaman keduanya, beliau mengingatkan bahwa, berpesan kepada murid-muridnya bahwa manusia itu diangkat derajatnya oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena perkataannya saja, gitu, tapi karena amalnya. Masya Allah, karena amalnya. Dengan amalnya itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya, mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar perkataannya saja. Nah, kalau hanya perkataan, meskipun perkataan juga sudah berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya benar, gitu ya.
Tapi kalau misalnya kita bicara tentang sesuatu yang menyelamatkan dan mengangkat derajat, itu amal. Dan kita akui kalau bicara tentang amal, kadang-kadang kita malas-malesan dalam beramal ini. Ada masanya kita malas dalam beramal ini. Lagi bulan Syawal kemarin kalau kita hitung grafiknya ya, mungkin antum yang sering kali membuka media sosial antum kan, sering dibuka tuh engage-nya berapa gitu. Kita lihat grafiknya naik nggak, turun nggak gitu, Masya Allah. Kita sangat khawatir dengan grafik itu, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengukur grafik amal kita gitu. Grafik amal kita. Dan kita mungkin kebanyakan di antara kita ini menemukan grafik amal kita ba'da Ramadan ini turun. Pada Ramadan ini turun, banyak sekali di antara kita yang turun. Quran mungkin sudah mulai masuk bulan Dzulqa'dah, Syawal nih kita belum khatam, Masya Allah. Sejadi. Atau yang lain ya. Nah untuk itu, agar kita bisa bahasanya kita tancap gas lagi dalam amal kita, ingat lagi tentang kematian. Ingat lagi tentang kematian. Inilah yang akan membuat kita bersegera lagi di medan amal. Sekaligus juga bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Masya Allah. Ya. Kalau kita mendengarkan kabar-kabar tentang orang yang meninggal nih teman-teman, orang yang meninggal itu entah itu orang yang beriman, orang yang soleh, atau entah itu adalah orang kafir, punya keinginan yang sama. Punya keinginan yang sama. Apa keinginannya? Yaitu ingin dikembalikan kepada dunia. Ingin dikembalikan ke dunia. Nah ini Masya Allah, kita bisa melihat ya, bisa melihat ini perkataannya atau kejadiannya kepada orang-orang yang beriman dan sudah melakukan amal soleh. Sudah melakukan amal soleh. Dia wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala. Apa yang dikatakan oleh mereka? Orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Rabbir ji'uni. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Karena dia dulu di dunia senantiasa beramal soleh. Apa yang diinginkan kalau dia dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku di dunia biasa beramal ya Allah. Aku di dunia biasa untuk sholat malam, biasa untuk bersedekah, biasa untuk melakukan amal-amal soleh. Dan kematian ini menghalangiku dari itu semuanya. Kematian ini memutuskan aku dari medan amal ya Allah. Yang amal itu aku nikmati ya Allah gitu. Yang amal-amal itu kalau aku sudah melihat ini tentang sebuah awal kehidupan akhirat ini, amal-amalku masih kurang ya Allah gitu. Maka kembalikan aku ke dunia itu untuk menambah amal-amal solehku, Masya Allah. Tuh, orang yang beramal saja ingin kembali. Maka Imam Al-Ghazali di kesempatan yang lainnya menyampaikan bahwa sesungguhnya kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi hakikatnya kematian yaitu terputusnya amal seseorang. Terputusnya amal seseorang, sehingga orang yang mati itu nyesalnya itu bukan karena apa-apa, karena masalah amalnya ini gitu. Masalah amalnya ini, dia berpikir tentang amalnya, aduh Masya Allah masih kurang ini, bagaimana nanti ketika dibukakan catatan hisabnya gitu, apakah aku akan selamat gitu. Karena dia sudah melihat bahwa kalau bahasanya Ali bin Abi Thalib ya, bahasanya Ali bin Abi Thalib, ketika seseorang itu hidup di dunia itu seperti tidur dan bermimpi. Kita sedang bermimpi, tidurnya misal tidur kita sekitar 5 jam, mimpinya kan tidak mungkin 5 jam kan. Kita tidur nih, dalam tidur kita mimpi, kan gak mungkin 5 jam kan. Biasanya ada waktunya dulu gitu. Kita tidur, nyenyak, baru bermimpi. Bermimpinya juga ya sebentar, lalu kemudian kita bangun. Nah itu kehidupan dunia seperti itu, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kita seperti bermimpi dalam tidur kita, dan lalu kemudian kita bangun. Bangun itu apa? Kematian itu bangun. Dan pada saat itulah kita melihat sebuah kehidupan yang real, yang nyata, yaitu kehidupan apa? Kehidupan akhirat yang begitu terbentang, nyata sekali. Masya Allah. Ya, seperti orang yang baru bangun tidur dan kaget, ya Allah ini kehidupan akhirat, Masya Allah. Kehidupan nyata yang aku harus hadapi. Makanya mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal. Nah ini tipe orang yang wafat dalam kondisi beriman, dan dia senantiasa beramal sebenarnya, tapi dia tetap masih merasa kurang. Nah, apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang ini ya. Kalau ini diceritakan di 107 ini adalah orang-orang yang
hidup di dalam kekafiran, lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dengan maut. Maka kemudian apa yang diinginkan sama, mereka juga ingin kembali ke dunia. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, ngaku akhirnya. Wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, minha, daripadanya. Daripada mana? Daripada kubur itu gitu, alam barzah itu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, keluarkan dari alam barzah ini, keluarkan kami daripadanya dan kembalikan kami ke dunia. Dan dia bersumpah tuh di hadapan Allah. Bahasanya kita mungkin ngelobi ya, melobi Allah bahwa kalau aku dikembalikan ke dunia, maka kami ini tidak akan kembali kepada kekafiran, begitu ya. Karena bahasanya, maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami ini adalah orang yang zalim. Dalam bahasa kitanya, karena ini menggunakan gaya bahasa Arab, dalam bahasa kitanya adalah aku tidak akan melakukan hal yang sama yang aku lakukan, yaitu kekafiran dan kezaliman, begitu. Masya Allah. Itu orang-orang kafir juga sama. Nah, maka untuk itu ayat ini sampai kepada kita agar kita termotivasi, ya, bahwa yang namanya hakikat dari kematian itu terputusnya amal. Terpindahnya kita dari satu kampung ke kampung yang lainnya, kampung dunia menuju ke kampung akhirat, dan di kampung akhirat itulah kehidupan kita yang nyata. Sementara dunia adalah tempat kita berbekal. Bekalnya caranya dengan apa? Dengan amal. Yang sampai perjalanan yang jauh bekalnya kurang gitu, ya, bekalnya kurang, repot kita, akan kerepotan kita. Saya dikabari pagi tadi ya, anak saya sedang ada acara dengan teman-temannya ke Bromo gitu ya, dan dia tidak siap-siap, tidak pakai jaket yang tebal gitu dan sebagainya, kesulitan di Bromo, kedinginan gitu ya. Dia berkata, kedinginan, ya sudah diingatkan bahwa Bromo itu dingin gitu, harus bawa jaket yang tebal, tapi tidak bawa. Nah itu perjalanan yang tidak dipersiapkan, sudah akan menimbulkan kesulitan. Bagaimana dengan perjalanan kita ke negeri akhir? Kalau kita tidak persiapan, Masya Allah, berat sekali. Ya kalau tadi urusannya hanya ke Bromo, kita bisa sewa, bisa pinjam, bisa beli gitu ya. Tapi urusannya di akhirat itu tidak bisa lagi berlaku. Celaka, benar-benar celaka kita, Masya Allah. Maka untuk itu mengingat kematian akan mempercepat amal kita dan akan mempercepat tobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada 4 ya, Masya Allah. Nah sekarang kita bicara tentang cara mengingat kematiannya. Bagaimana caranya kita mengingat kematian? Kita meminjam kepada penjelasannya Syed Hawa untuk menjelaskan kitab Ihya Ulumuddin ini. Beliau kemudian mengatakan zikrul maut dengan cara apa? Ini, mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Disinilah salah satu kita menemukan urgensi ya, pentingnya kita ini berziarah. Tentu bukan untuk apa-apa. Buat kita kepentingan utamanya adalah kita mengingat bagaimana kondisi orang-orang yang sudah meninggal itu. Bahwa mereka yang dulu pernah kita kenal, mereka yang dulu pernah bergelimang banyak hal begitu, akhirnya mereka meninggal juga. Mereka meninggal juga. Dan kita pun satu saat akan meninggal. Mengingat orang-orang yang sudah meninggal ini. Cara meninggalnya mereka kita ingat juga. Cara meninggalnya mereka. Kita akan menemukan ya, cara meninggal yang baik, ada cara meninggal yang buruk juga. Nah, bagaimana dengan kita? Insyaallah. Saya teringat satu saat ketika ada acara dengan teman-teman di Purwokerto waktu itu. Ada beberapa yang berkumpul, insyaallah. Pada saat itu saya diminta untuk memberikan banyak nasihat berkenaan dengan kematian gitu, Masya Allah. Dan panitianya ngobrol lah di belakang ngobrol. Setelah itu saya pamit ke Bandung, pulang kembali. Dan di perjalanan kemudian mendapatkan kabar bahwa mungkin kita pernah mendengar juga ada beberapa mahasiswa yang sedang pergi di daerah Purwokerto itu kecelakaan bis itu. Yaitu sebelumnya saya memberikan tausiah kepada mereka tentang kematian dan kecelakaan, banyak yang meninggal termasuk panitia yang waktu itu ngobrol di belakang. Dan diceritakan oleh panitia yang lain, beliau meninggalnya adalah ketika membaca Quran gitu ya, membaca Quran di bisnya itu, bisnya tabrakan, kemudian kacanya pecah dan menusuk langsung ke badannya itu, tapi sambil menggenggam Quran dan kalimat yang keluar adalah Al-Quran. Masya Allah, ini cara meninggal yang begitu sangat luar biasa.
ya, mengingatkan kita. Tinggal kita tanya, cara meninggal mereka begitu, bagaimana dengan cara meninggal kita? Kita ingat terus, ya. Kita banyak-banyak mengenang orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Bagaimana kita juga ingat tentang nasib dunia yang ditinggalkan oleh mereka. Masya Allah, ya. Nasib dunia yang ditinggalkan oleh mereka. Ternyata dunia baik-baik saja ketika orang tersebut meninggal. Ya, bukan berarti kemudian kita mengecilkan perannya mereka, tapi ini sedang mengingatkan diri kita. Kita yang habis-habisan mengumpulkan dunia, kita yang bahkan kalau bahasanya di captionnya, promosinya teman-teman nih, ya ada orang yang rela melakukan kecurangan untuk dunia, rela bermusuhan gara-gara dunia, meninggal ditinggalkan semuanya. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya gitu, bahkan bisa mencelakakan kita nantinya. Itu Masya Allah. Kalau kita tidak kelola dengan baik, ya, kalau kita kelola dengan baik bahkan bisa menyelamatkan kita. Ini nasib dunia yang ditinggalkan olehnya. Kita ingat-ingat kembali. Nah, untuk menguatkan ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat ada sebuah hadis, ya, yang mengisahkan tentang nasihat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua makhluk yang begitu sangat mulia. Jibril adalah penghulunya para malaikat. Dia dicintai oleh Allah, dimuliakan karena menyampaikan wahyu tugasnya. Rasulullah juga orang yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasihat kemuliaan dari makhluk yang mulia kepada seorang manusia yang begitu sangat mulia. Yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, ini ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama, Jibril ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kepada Rasul. Yang diingatkan pertama, ya Muhammad, ish masyi'ta fa innaka mayitun. Dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, silahkan. Tapi engkau harus ingat bahwa sesungguhnya engkau akan mati nanti. Fa innaka mayitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintai siapapun orang yang engkau cintai. Tapi karena sesungguhnya satu saat engkau akan berpisah dengannya. Masya Allah. Ya, kejadian putranya Pak Gubernur ini seharusnya membuat kita mempersiapkan diri kita juga, ya, bahwa ya kita sedang bertemu dengan lintasan-lintasan takdir. Antum dengan orang tua, kita dengan orang tua kita, saya dengan anak-anak saya, gitu, dengan istri, dengan anak-anak, itu satu saat akan berpisah. Maka kemudian kita harus siapkan, ya, untuk ya berpisah satu saat. Kita harus hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menikmati lintasan-lintasan takdir ini, mensyukuri lintasan-lintasan takdir ini, memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, gitu. Masya Allah. Karena kalau kita bicara tentang cinta yang tidak akan melukai adalah cinta Allah kepada manusia. Cinta Allah kepada manusia dan cinta seorang hamba kepada Allah. Tapi kalau kita bicara tentang manusia sesama manusia, ya begitulah manusia. Kebersamaannya akan berakhir, dan kebersamaan itu tentu menyisakan luka, begitu. Tapi kalau kita kembali lagi kepada Allah, Masya Allah, Insya Allah Allah akan senantiasa menemani kita. Saya ingat satu saat saya menyampaikan juga nasihat untuk orang-orang yang dekat dengan saya, termasuk anak-anak saya, dan ini disampaikan juga hari ini pada antum. Saya memberikan nasihat kepada anak-anak saya, satu saat Abi akan mati. Begitu pula dengan ibumu akan mati juga, ya. Dan satu saat mungkin kau akan kehilangan, gitu. Dan begitulah tabiatnya kebersamaan manusia itu. Maka untuk itu jangan sekali-kali engkau gantungkan harapanmu hanya kepada manusia. Engkau akan kehilangan, engkau akan bersedih, engkau akan, Masya Allah, ya, luka dengan kehilangan manusia itu. Maka bangun sebuah kesadaran bahwa kebersamaan kita ini adalah lintasan-lintasan takdir. Dan jika Abi sudah meninggal nanti, Allah tetap ada untuk menemanimu. Allah tetap ada untuk memberikan satu hal, banyak hal, dan segala hal. Engkau tidak akan kehilangan apapun jika engkau berdekatan dengan Allah. Tapi engkau akan kehilangan banyak ketika engkau menambatkan semua harapanmu hanya kepada manusia. Itu Masya Allah. Ya, ini mengingatkan kepada kita. Dan pesan dari Jibril ini bukan hanya pesan untuk Rasulullah tentu, tapi pesan untuk kita juga. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziya bihi.
Ya, Masya Allah, dikatakan juga, disampaikan lagi oleh Jibril, ya, berbuatlah, beramallah sesukamu, ya, sesukamu, silahkan sesukamu. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Akan diberi balasan. Kita mengingat lagi tentang akhir dari kehidupan kita yang ujung-ujungnya ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Jibril berpesan di ujungnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, saraful mu'minin qiyamuhu bil lail. Untuk itu wahai Muhammad, ingatlah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia di malam hari untuk salat malam. Menjadi sangat penting ya, mengingat bahwa tadi untuk menjalankan poin-poin pertama, poin-poin utama yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berat ya. Untuk berpisah dengan manusia berat, untuk kemudian juga tadi kita mengingat kematian juga berat begitu ya. Nah, maka untuk itu kita perlu satu hal yang akan menguatkan itu semuanya dan akan membuat kita mampu untuk menjalani itu semua, yaitu lakukan salat malam kita, akan menguatkan ruhiyah kita, berdirinya kita pada malam hari. Dan kemudian disampaikan lagi oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, wa izzuhu, tentang harga diri manusia, kemuliaan manusia, wa izzuhus tignauhu anin nas, dan yang namanya harga diri manusia itu, kemuliaan manusia itu adalah saat dirinya merasakan tidak butuh kepada manusia. Artinya babnya bab zuhud di situ ya. Tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan harta dari manusia. Dia tidak mengambil dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurang lebih itu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita. Sebaik-baiknya pengingat adalah kematian, dan kabar-kabar yang beredar di sekitar kita, kejadian-kejadian yang beredar di sekitar kita, terjadi di sekitar kita, jadikan ini sebagai sebuah bahan untuk kita semakin kuat lagi, dekat lagi kepada Allah dengan cara mengingat kematian itu. Tapi barangkali ada yang mau didiskusikan dulu. Mangga silakan, yang offline ataupun yang online, mangga. Alhamdulillah, syukron Ustadz telah menyampaikan materinya. InsyaAllah kita akan masuk kepada sesi pertanyaan, yang mana insyaAllah yang akan kita ajukan yaitu yang hadir di masjid terlebih dahulu. Untuk ikhwan pertanyaannya 2, untuk akhwat 2. Silahkan kepada para jemaah yang ingin menanyakan secara langsung, tafadhol. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari saya tadi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk pribadi sih, terkait sebaik-baik pengingatnya, Ustaz. Ini menyangkut terkait alarm, Ustaz. Jadi misalkan nih kita ingin melaksanakan sholat tahajud, kemudian di hari ini misalkan saya beranggapan bahwa saya lupa nggak memasang alarm. Kemudian di hari berikutnya saya beranggapan kalau saya nggak bisa bangun itu karena alarmnya nggak dinyalain, sehingga mindset saya itu berarti alarm itu hal yang menjadi pengingat untuk membangunkan. Apakah hal semacam itu diperbolehkan? Selanjutnya yang pertanyaan kedua, ketika kita sedang mendidik anak, apakah kita boleh melaksanakan ketika contoh misalkan jika ingin menghafal 1 juz maka akan dikasih reward, tetapi jika tidak menghafal maka akan dikasih hukuman atau tidak dikasih reward, sehingga beberapa anak ketika itu berpendapat bahwa ketika di masa selanjutnya gak ingin menghafal lagi karena tidak ada reward. Apakah hal semacam itu dibolehkan? Baik, yang mana dulu? Yang pertama dulu saja ya. Baik, kalau kita bicara tentang reminder ya, ikhtiar kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, ini adalah ikhtiar, namanya ikhtiar. Ikhtiar itu ya diperbolehkan apapun caranya selama itu tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum pernah baca, ada satu kisah, saya mendapatkan informasi ya dari
para prajurit Muslim yang ada menjadi di angkatan perangnya Cina, ya. Angkatan perang Cina kan, Cina tuh, Tiongkok tuh negerinya tuh luas sekali, ya. Dan itu ada bekas negeri-negeri Muslim kan, ya. Xinjiang misalnya dulunya namanya tuh Kazakhstan, dulunya Kazakhstan, Turkmenistan, ya. Dulunya tuh namanya, kemudian sekarang jadi apa lagi gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya umat Islam yang ada di Cina itu. Nah, di antaranya itu mereka banyak yang juga jadi tentara di Cina itu. Dan ketika masa pelatihan itu, karena negaranya adalah negara komunis, tidak diperbolehkan sholat. Dan salah satunya tidak diperbolehkan sholat malam juga. Nah, bagaimana caranya mereka ingin menjaga untuk bisa tetap sholat malam di barak-barak pelatihannya itu? Ternyata mereka melakukan sebelum tidur itu mereka banyak minum. Mereka banyak minum air, sehingga nanti sekitar jam 2 dia pengen ke toilet gitu. Ingin ke toilet, bangun ke toilet, dan dia izin ke komandannya untuk pergi ke toilet pada sholat malam gitu. Pada sholat malam. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh para tentara Cina itu, yang Muslim ya. Nah, ini adalah bagian dari ikhtiar. Maka ikhtiar itu tidak apa-apa selama kemudian tadi tidak melanggar ya, selama tidak melanggar itu. Tapi yang menjadi sebuah fokus buat kita, yaitu tatkala misalnya kita tidak berhasil melakukan itu, ini nanti jadi kita tergantung kepada alatnya tersebut. Nah, mari kita pinjam kepada apa yang pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri. Seseorang itu datang kepada Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai Imam, kok aku sulit untuk melaksanakan sholat malam, kenapa ini?" Padahal segala ikhtiar sudah dilakukan. Segala ikhtiar sudah dilakukan. Apa yang kemudian dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa dosamu pada siang hari menghalangimu dari bangunmu di malam hari. Jadi justru yang lebih banyak kita harus koreksi kalau kita tidak mampu berada di dalam ketaatan itu bukan alatnya, tapi adalah dosa-dosanya kita terlebih dahulu. Baru nanti kita perbaiki ikhtiarnya. Mungkin alarmnya tadi kurang kencang gitu. Atau alarmnya perlu dimodifikasi gitu. Saya pernah berpikir dengan teman-teman itu gimana ya kita bikin, kita ngobrol lah sama teman-teman yang dari elektro gitu ya, yang nanti alarmnya itu akan memicu sebuah rangkaian mesin ya, yang mesinnya itu nyambung ke gayung yang ada air langsung bangun gitu. Atau misalnya alarmnya itu secara mekaniknya nyambung ke drum besar gitu. Jadi kencang gitu, Masya Allah. Nah, itu baru kita perbaiki ikhtiarnya. Tapi yang paling pertama kali yang perlu untuk kita evaluasi adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Dosa kita di siang hari akan menghalangi bangunnya kita di malam hari itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana tentang reward dan punishment ya di dalam metode kita melakukan pendidikan. Kalau kita membaca ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih Al-Munajjid ya, menceritakan tentang bagaimana proses Rasulullah SAW berinteraksi dengan anak-anak ya, berinteraksi dengan anak-anak, diantaranya itu ada Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, ada Ibnu Umar masih kecil, kemudian juga ada beberapa anak para sahabat. Itu kan mereka termasuk orang yang langsung mendapatkan didikan dari Rasulullah SAW ya, anak-anaknya pamannya ini. Nah, satu saat Rasulullah SAW itu pernah membariskan anak-anaknya Abbas. Membariskan anak-anaknya Abbas lalu ditandingkan ya, melakukan pertandingan balap lari dikasih hadiah. Balap lari dikasih hadiah oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Syekh Dr. Salih Al-Munajjid mengulas tentang hal itu, bahwa ini salah satu metode untuk satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita mendidik anak, yaitu metode reward. Diperbolehkan karena memang Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Tapi nanti ya, ini penjelasannya beliau juga, bahwa ketika kita melakukan reward tersebut, segera sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya itu. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar reward saja, tapi rewardnya ini sampaikan. Misalnya bahasanya begini, ini hari ini kita mendapatkan hadiah, sudah sangat menyenangkan, ini hadiah dari manusia. Tapi kalau kita bicara nanti tentang hadiah yang paling besar yang kita kejar adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Surga. Berupa apa lagi? Berupa banyak hal ya, yang berisi kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Ceritakanlah tentang surga, ceritakanlah tentang kebaikan Allah, ceritakanlah tentang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga reward itu hanya menjadi sebuah bahasanya buat kita, tools untuk memahamkan tentang itu.
tools untuk memahamkan tentang itu, betapa kita gembira tatkala kita mendapatkan reward, tatkala kita mendapatkan hadiah, nanti kita ada lagi hadiah yang lebih besar lagi. Nah itu baru akan efektif gitu, metode reward itu. Baru akan efektif metode reward itu kalau sampai kepada sebuah pemahaman itu. Tapi kalau hanya reward, apalagi misalnya rewardnya, mohon maaf ya karena kita di dunia ini mah pesan sponsor gitu. Misalnya karena sponsornya saja. Nah, kalau terputus seperti itu, ingat kita para pendidik ini, ya para pendidik ini kan bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi para pendidik ini kan menyampaikan juga nilai begitu. Dan nilai itu tergantung kitanya kan, kita ngasih hadiah ini buat apa gitu. Kalau kita mengasih hadiah ini adalah sebuah tools dari pendidikan dan kita ingin menyampaikan tentang kegembiraan mereka dan kita sampaikan juga pemahaman tentang kegembiraan nanti mendapatkan sesuatu yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa begitu ya. Tidak apa-apa. Ini saya jadi ingat, Masya Allah, kemarin saya sempat termenung panjang sekali ya, menikmati satu tausiah pendek, potongan tausiah pendek dari seorang ulama yang keturunan Yaman. Beliau pernah datang ke Indonesia. Beliau sudah meninggal sekarang. Pernah datang ke Indonesia, lalu macet ya. Nanya sama sopirnya itu, sama yang ngantornya juga orang Indonesia, nanya, ini ada apa? Kok macet? Gitu. Dikatakan bahwa ini macetnya karena ada di Indonesia disebutnya dangdut. Ada yang dangdutan di sana. Dan pas lewat itu, syekh tersebut melihat ternyata orang yang dangdutan itu, yang sedang menikmati dangdutan itu, wajahnya tuh gembira gitu, joget-joget itu, Masya Allah. Dan kalau kita ya yang menyaksikan seperti itu kan kita kesel ya. Tapi ternyata dari sebuah pemahaman dan kearifan beliau malah mendoakan orang-orang itu. Apa yang dikatakan oleh beliau, ya Allah, seperti Engkau sudah membahagiakan mereka hari ini di dunia, dengan mereka bernyanyi-nyanyi, mereka berjoget-joget seperti itu, mereka sedang gembira. Maka gembirakan mereka dengan Engkau berikan hidayah dan bertobat. Jadi kegembiraan itu menjadi kata kuncinya, ya. Kegembiraan itu menggembirakan seseorang dalam proses pendidikan itu, menggembirakan, mendoakan kegembiraan, ya. Apalagi kalau dalam teori pendidikan kan kita belajar misalnya quantum teaching gitu ya. Di situ kan ada bagaimana ketika kita mengajarkan sesuatu tersebut ada sebuah suasana yang perlu kita bentuk, dan salah satu suasana yang kita bangun bisa jadi adalah suasana tadi memberikan kegembiraan. Tapi itu tools, sekali lagi tools, bukan tujuan. Karena kalau sudah jadi tujuan repot. Ya sama seperti ketika kita memotivasi anak-anak kita baca Quran dan ngafalin Quran. Anak-anak kita sampaikan, "Nak, nanti kalau kamu ngafalin Quran, nanti satu saat di akhirat itu kamu akan kalungkan atau pakaikan mahkota untuk ayah dan ibumu," gitu, Masya Allah. Itu bisa jadi lemah tuh motivasinya gitu. Kenapa? Karena kita ini sebagai orang tua belum tentu mengagumkan sepanjang masalahnya gitu. Kalau misalnya anak kita mulai kesal sama kita, bisa jadi mogok tuh baca Qurannya tuh, ngafalin Qurannya bisa jadi mogok. Kenapa? Si abinya sudah tidak mengagumkan gitu. Saya mau mengecewakan dia dengan cara apa? Saya mau berhenti ngafalin Quran gitu, Masya Allah kan. Bisa jadi seperti itu. Maka baca hadisnya harus benar dan kita sampaikannya harus benar. Jadikan ini sebagai motivasi bahwa tadi itu adalah ridho, bentuk dari ridhonya Allah gitu. Bentuk ridhonya Allah, bentuk bagaimana kita membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada orang tua kita gitu ya. Dan bagaimana caranya, ya kita harus menghafalkan Quran itu. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu secara teorinya. Jadi boleh dipergunakan, tapi kita melihat juga ya, hati-hati dengan pujian ini, hati-hati dengan reward ini, karena tidak semuanya juga, tidak rumus generik gitu, tidak rumus secara umum Rasulullah mempergunakan ini. Karena ada orang juga yang tidak diberikan hadiah, ada orang yang tidak dipuji juga oleh Rasulullah, karena beliau tahu bahwa orang ini kalau diberikan hadiah atau dipuji, maka dia akan lemah. Itu ada karakter-karakter yang berbeda manusia ini. Wallahu a'lam, kurang lebih. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu dari pertanyaan online, ada 2 pertanyaan, yaitu dari Kang Ferbrian sama Kang Robi. Yang pertanyaan pertama yaitu, Ustaz, bagaimana kita sudah mengingatkan terkait
perbuatan zina, apalagi kaum LGBT. Tapi pada akhirnya kita diamkan, apakah kita berdosa? Pertanyaan dari selanjutnya dari Kang Robi, yaitu bagaimana cara membangkitkan semangat beribadah seperti zaman dahulu kala. Seperti misalkan saat ini kita sedang keadaan futur. Nah, bagaimana sih Ustaz dalam membangkitkan semangat ibadah tersebut dalam seperti zaman dahulu? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Pak Ferdi ya. Pak Ferdi, saya memahami pertanyaan Bapak. Masya Allah, kalau kita bicara tentang ini memang berat sekali ya. Kita menghadapi satu kaum, kalau kita bicara tentang LGBT ini, yang menguasai permodalan ya. Itu memang faktanya, dan mereka menguasai media. Mereka menguasai media. Saya sampai kaget kemarin-kemarin ketika di salah satu aplikasi untuk mengolah grafis begitu, itu dikampanyekan oleh mereka tentang Pride Day gitu ya. Yang Pride Day ini adalah harinya perayaan LGBT-nya itu gitu ya. Kita bisa melihat juga mainan-mainan anak itu sudah ada yang nuansanya pelangi, itu betul-betul masif dilakukan oleh mereka, sangat luar biasa. Bahkan kalau kita komen tentang LGBT di media sosial langsung kita di-ban kan sama mereka gitu. Kita bisa di-take down tuh. Saya pernah merepost satu pernyataannya Kiai Khalil Nafis, penjelasan beliau sangat lembut, sangat ilmiah, itu di-ban langsung. Saya dihukum oleh media sosial gitu. Padahal hanya merepost satu penjelasan dari Kiai Khalil Nafis yang beliau kan beliau tuh doktornya di bidang hukum gitu, di bidang fikih. Beliau paham sekali tentang itu gitu. Jadi beliau tidak asal ketika menjelaskan tentang hal itu, tapi di-ban gitu. Lalu siapa yang kita akan dengarkan kalau dokter fikihnya saja itu sudah diabaikan oleh mereka gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang memang kondisinya seperti ini. Maka apa yang bisa kita terus lakukan ya, kita terus jangan berhenti untuk kita menasehati, kita terus untuk mengkampanyekan tentang bahwa ini adalah bagian dari penyakit, ini adalah bagian dari penyimpangan yang bukan untuk dibangga-banggakan, tapi harus diobati. Harus diobati, harus diselesaikan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak akan menyembuhkan orang-orang itu, insya Allah dengan segala kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita mau langsung terjun untuk memperbaiki mereka, ini Pak Ferdi lebih paham karena di psikologi ya, kita memahami bahwa memang perlu ilmu yang khusus, perlu bekal yang cukup untuk itu, bekal yang cukup untuk itu. Kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup, kalau Pak Ferdi cukup kayak, insya Allah bisa turun ya. Tapi kalau misalnya saya tidak cukup punya ilmu untuk langsung terjun untuk memahamkan mereka, untuk merubah mereka, untuk mendampingi mereka gitu ya. Perlu keterampilan khusus ketika dakwah di segmen yang luar biasa seperti ini. Tapi paling tidak kalau kita untuk yang di masyarakat umumnya, paling tidak kita tidak boleh membenarkan perilaku mereka. Ya, kita tidak boleh membenarkan perilaku mereka, dan kita harus mengatakan bahwa ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Wah, ini intoleran, bukan seperti itu. Ya, kita tidak sedang bicara tentang toleransi dan intoleransi, tapi kita bicara tentang benar dan salah. Dan kita berbicara tentang keberlangsungan umat manusia. Karena kalau misalnya LGBT ini tetap ada dan kemudian didukung, umat manusia bisa hilang nanti, ya. Umat manusia bisa hilang. Jepang tuh misalnya salah satunya kita lihat bahwa Jepang tuh sekarang krisis, ya. Krisis kenapa? Karena anak-anak mudanya semakin sedikit sekarang. Banyaknya anak-anak tua. Kenapa? Orang-orang tua. Kenapa? Karena anak-anak mudanya tidak mau menikah, gitu. Tidak mau menikah, apalagi dengan isu free child gitu dan seterusnya gitu. Masya Allah. Ini ancaman, apalagi dengan LGBT. Ini ancaman buat keberlangsungan umat manusia, ya. Keberlangsungan buat umat manusia. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita biarkan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tentang bagaimana caranya agar kita bisa memberikan atau mendapatkan kembali semangat ya dalam ibadah-ibadah kita. Ya, tadi diantaranya adalah kita banyak-banyak mengingat kematian. Itu rumus yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kalau kita menemukan diri kita sedang futur, kita banyak mengucapkan istighfar. Ini pun bisa menjadi sebuah awal dari kita kembali ya, berlari di medan amal ini. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar ini perlu ada target.
Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman saya, ya, kepada keluarga kami, disampaikan bahwa perlu ada target. Ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja kita ketahui bahwa beliau beristighfar ini 70 sampai 100. Beliau ini orang yang terjaga oleh Allah. Kalau kita orang yang tidak terjaga, kita orang yang hidup di akhir zaman, kita yang banyak sekali tantangan dan godaannya, maka nampaknya harus lebih dari itu. Kalau kita merujuk kepada apa yang sering dilakukan oleh Ibnu Qayyim, misalnya Ibnu Qayyim itu dideteksi atau diceritakan oleh para muridnya, itu minimal sehari semalam Ibnu Qayyim itu terhitung oleh muridnya itu mengucapkan istighfar sekitar 3.000 kali. Itu yang terhitung oleh muridnya, ya, sekitar 3.000 kali yang ketahuan sama muridnya. Yang tentu muridnya tidak selamanya menemani Ibnu Qayyim gitu. Murid-muridnya ini mencatat sampai 3.000 kali guru kami mengucapkan istighfarin, Masya Allah. Barangkali kita harus lebih dari itu kalau kita sudah menemukan futur diri kita, ya. Atau mungkin lengkapnya teman-teman bisa membaca, ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Satu hal yang itu Masya Allah, kalau saya membaca kitab itu jatuh cinta kepada kitab itu karena metodenya itu metodenya itu jelas sekali. Bagaimana caranya kita kembali kepada Allah, bagaimana caranya kita menjadi soleh gitu, ya. Beliau menyusun ada sekitar 8 langkah, 8 langkah yang terukur, 8 langkah yang sistematis, bagaimana sampai kita kepada kesolehan kita, insya Allah, ya, tentu dengan ilmu beliau, dengan banyak hal yang beliau lakukan, dan langkah-langkahnya yang pertama, ya, kalau saya ingat dari kitab beliau ini, yang pertama adalah ilmu, yang kedua istighfar, yang ketiga Quran, yang keempat sholat malam, yang kelima kemudian juga zakat, ya, zakat, infak, sedekah, kemudian yang keenam mengingat kematian gitu. Yang ketujuh dan kedelapannya nanti baca langsung di kitabnya itu, ya, biar langsung bisa merujuk. Tapi itu sampai ke sana saja sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa melembutkan hati kita dan membangkitkan semangat kita untuk kembali beribadah dengan sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, untuk kajian kali ini kami cukupkan sekian. Terima kasih kepada Ustadz Agus yang telah menyampaikan materinya yang insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada para jamaah baik yang hadir di masjid ini maupun yang hadir di online yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada para jamaah yang telah menanyakan pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya dan semoga kita terhindar dari segala bentuk maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi para jamaah yang tertinggal kajian ini bisa mengakses kajian di YouTube Al-Marabi. Dan kepada para jamaah juga kami menghimbau bahwa insya Allah di kajian di Al-Marabi ini kita melaksanakan kajian rutin, ya, yaitu setiap hari Kamis dan setiap hari Sabtu pada maghrib sampai dengan selesai. Dan kami juga menghimbau agar senantiasa untuk hadir ke masjid. Mari kita ramaikan kembali masjid yang sempat vakum beberapa saat lalu karena ada beberapa problem. Semoga dengan beberapa keputusan yang telah dilonggarkan oleh pemerintah ini bisa menjadi awal semangat giroh kita kembali bahwa untuk menghidupkan kembali masjid yang sempat vakum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Ditutup saja dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.